klasik pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, eh, kita perlu mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita membahas mengenai mekanika Newtonian. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai vektor dan kinematika. Ya. Vektor dan kinematika itu dua-duanya merupakan sisi matematik daripada mekanika itu sendiri. Kinematika adalah suatu bidang dalam mekanika yang memfokuskan pada pengkajian atau mempelajari gerak benda, bagaimana benda itu bergerak tanpa memperhitungkan, tanpa melibatkan penyebab daripada benda bergerak itu sendiri. Secara singkat, kinematika itu sebetulnya hanya membahas, mempelajari gerak benda, tetapi tanpa melihat gaya sebagai penyebab gerak bendanya. Gitu sih ya, di dalam mekanika itu. Sedangkan di dalam dinamika itu mengkaji gerak benda dengan melibatkan gaya sebagai penyebab gerak benda. Jadi ada mekanika dan dinamika. Terus vektor itu apa? Vektor dalam kaitan dengan mekanika itu digunakan sebagai tools, sebagai alat bantu untuk mempelajari gerak benda. Jadi kinematika membahas mengenai gerak benda, tetapi fokus kepada formulasi matematiknya tanpa memperhitungkan tentang penyebab gerak benda ataupun gaya. Nah, kemudian bagaimana benda itu bisa bergerak telah dikaji oleh para fisikawan sebelumnya, pada era sebelum Newton pun juga sudah dikaji. Tetapi yang berhasil merumuskan hukum-hukum gerak tentang benda itu, terutama dinamika, adalah Newton. Newton merumuskan 3 hukum di sini. Hukum pertama Newton berkaitan dengan kondisi benda ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi ketika tidak ada gaya, maka menurut Newton benda itu akan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan untuk hukum yang kedua bicara mengenai kondisi benda ketika diberikan gaya yang resultanya tidak lagi nol. Nah, maka menurut Newton berlaku hukum kedua, di mana gaya yang diberikan akan sebanding dengan percepatan yang dialami oleh benda. Gampangnya singkatnya, apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami percepatan. Tapi ini apabila jumlah gaya atau resultan gayanya tidak sama dengan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hukum aksi reaksi, di mana kalau suatu benda melakukan suatu aksi terhadap benda lain, maka benda lain akan memberikan aksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan terhadap benda yang pertama. Itu dirumuskan di dalam hukum Newton. Nah, tentang gerak sendiri itu dipelajari di dalam kinematika. Apa sih gerak? Benda dikatakan bergerak apabila posisinya berubah. Berubah itu tergantung pada sistem koordinatnya. Kan? Bisa jadi menurut suatu koordinat benda itu bergerak, tetapi belum tentu ketika ditinjau dari koordinat yang lain yang dijadikan referensi oleh pengamat yang berbeda. Jadi bisa dikatakan gerak itu sebetulnya relatif, tergantung bagaimana pengamatnya itu sendiri. Itu terkait dengan gerak dan
gaya yang menyebabkan gerak itu sendiri. Kemudian minggu yang lalu juga kita sudah membahas mengenai bagaimana gerak benda, bagaimana benda bergerak. Bapak, mohon maaf izin sebelumnya Pak. Ya. Apakah boleh di-record Pak? Di-record oleh saya juga tidak apa-apa Pak. Oh, kamu mau merecord? Iya Pak. Bisa nggak? Boleh aja sih kalau mau merecord. Harus dapat izin akses dari host Pak. Kalau gitu gini aja, mungkin bisa di-record-nya menggunakan ini ya, disimpan di ini aja, di Zoom aja, ya kan? Ntar saya coba. Jadi tidak disimpan dalam komputer begitu, tapi coba saya disimpannya di Zoom-nya sendiri. Nanti saya kasih linknya ke mahasiswa yang membutuhkan. Mungkin begitu saja, ya kan? Baik Pak, kalau gitu. Ya, karena kalau direkam oleh satu mahasiswa, belum tentu yang lain juga punya aksesnya. Sebentar, di sini ada records to cloud. Recording in progress. Layar bisa dilihat? Masih Pak. Bisa ya. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pembahasan yang sudah dilakukan oleh kita sejauh ini adalah pertama mempelajari mengenai vektor. Vektor digunakan secara intensif sebagai suatu tools, ya, suatu alat bantu yang digunakan dalam menjelaskan fenomena di dalam mekanika itu sendiri. Kemudian kita juga sudah mempelajari apa yang kita sebut sebagai kinematika. Kinematika adalah suatu bidang di dalam mekanika yang khusus mempelajari gerak benda tanpa memperhitungkan atau tanpa melibatkan gaya sebagai penyebab gerak benda itu sendiri. Di dalam kinematika kita membahas mengenai apa itu gerak, ya kan? Kemudian apa saja besaran-besaran yang terkait dengan gerak, kemudian bagaimana merepresentasikannya, itu semua ada dibahas dalam kinematika. Di kinematika kita sudah membuat suatu rumusan atau suatu teori katakannya atau suatu konsep ya, di mana benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan atau mengalami perpindahan, perubahan posisi atau mengalami perpindahan. Apabila suatu benda tidak mengalami perpindahan, ditinjau dari suatu sistem koordinat, maka dikatakan benda yang tidak bergerak, atau dalam kata lain, benda dalam keadaan diam. Itu ya. Nah, kemudian di dalam kinematika juga kita membahas gimana ukuran daripada gerak suatu benda. Ukuran gerak dari suatu benda ditinjau dari tentu saja dari perpindahannya. Jadi perpindahan adalah merupakan ukuran dari gerak suatu benda. Suatu benda yang berpindah sangat jauh ya tentu saja dikatakan mengalami perpindahan atau mengalami gerak yang lebih besar dibandingkan dengan benda yang hanya sedikit berpindah. Nah, perpindahan pun sebetulnya juga tergantung pada waktu yang dibutuhkannya. Karena itu ada satu besaran gerak yang kedua yang kita sebut sebagai kecepatan. Kecepatan didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan perpindahan dari suatu benda terhadap waktu. Itu kita sebut sebagai kecepatan. Jadi kecepatan bisa kita katakan sebagai perubahan daripada seberapa besar perpindahan dilakukan per satuan waktu.
Nah, untuk benda-benda tertentu atau gerak-gerak tertentu, kecepatan suatu benda bisa jadi tidak konstan, tetapi mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan kecepatan terhadap waktu ini kita sebut sebagai percepatan. Percepatan adalah merupakan suatu besaran yang menyatakan ukuran gerak dari suatu benda. Jadi secara singkat, di dalam mekanika kita mempelajari posisi suatu benda, ya kan, bagaimana kita merumuskan posisi dari suatu benda, kemudian kita mempelajari perpindahan dari suatu benda, kemudian mempelajari kecepatan suatu benda dan percepatan suatu benda. Termasuk juga bagaimana besaran-besaran gerak itu ketika dinyatakan dalam sistem koordinat yang berbeda. Misalnya di dalam sistem koordinat kartesian, kemudian bagaimana ketika kita rumuskan dalam koordinat polar, kemudian bagaimana dirumuskan dalam sistem koordinat silinder, dan dalam koordinat bola. Itu adalah bahasan di kinematika. Sedangkan di pembahasan mengenai dinamika, kita sudah memperhitungkan atau melibatkan gaya sebagai penyebab gerak benda. Bagaimana hubungan antara gaya dengan gerak benda? Tadi saya katakan bahwa ada beberapa ukuran di dalam merepresentasikan atau menyatakan suatu gerak benda. Salah satunya adalah percepatan, ya kan? Nah, bagaimana hubungan antara gaya dengan percepatan itu telah dirumuskan atau diusulkan di dalam hukum kedua Newton dan hukum pertama Newton, ya kan? Hukum pertama Newton menyatakan apabila suatu benda tidak mengalami gaya atau atau resultan gaya pada suatu benda itu sama dengan nol, maka benda dalam keadaan diam. Nah, pengertian diam ini adalah benda itu memang kecepatannya sama dengan nol. Tetapi bisa juga gayanya itu sama dengan nol, atau tidak ada gaya bekerja pada benda, tetapi benda mungkin juga kecepatannya tidak nol. Ya kan, bisa jadi. Tetapi bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, apabila gaya yang bekerja pada benda itu tidak nol, maka kita lihat di dalam perumusan hukum Newton yang kedua, dikatakan bahwa gaya akan menyebabkan benda mengalami percepatan. Jadi hukum kedua itu sebetulnya merumuskan hubungan antara percepatan yang dialami oleh benda dan gaya yang diberikan oleh benda itu sendiri. Oke. Nah, kemudian kita juga sudah membahas mengenai bagaimana kondisi suatu benda ketika bekerja gaya konstan pada benda tersebut. Yang kita tinjau kemarin adalah ketika benda bergerak dalam lintasan lurus. Jadi gerak lurus, ketika gerak itu merupakan gerak lurus. Nah, kalau gaya yang bekerja pada benda itu konstan, maka sesuai dengan hukum kedua Newton, kita bisa tuliskan F sama dengan M kali A. Kita menggunakan notasi kinematik yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana percepatan merupakan turunan daripada kecepatan terhadap waktu. Atau bisa kita nyatakan sebagai turunan kedua terhadap perpindahan. Jadi turunan kedua terhadap posisi dari suatu benda. Sehingga di sini dituliskan bahwa F sama dengan mx titik 2. Jadi mx titik 2 itu sebenarnya menggambarkan mengenai m kali a, di mana a-nya adalah x titik 2 itu. Nah, fx ditaruh ada indeks di bawah menyatakan bahwa gaya bekerja searah dalam sumbu x. Jadi x titik 2 ini adalah merupakan notasi dv per dt. Karena a sama dengan f kali karena a sama dengan f dibagi m, maka x titik 2 pun bisa kita tulis sebagai f per m. Dan ini adalah konstan dalam kasus ini. Apabila percepatannya konstan, maka kita akan mendapatkan persamaan-persamaan sebagaimana sudah kita pelajari di fisika dasar. V sama dengan AT plus V0 atau V0 ditambah dengan AT. Kemudian X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Rumus-rumus ini adalah kita sering sebut sebagai gerak lurus berubah beraturan.
Jadi GLBB atau gerak lurus berubah beraturan yang sudah kita gunakan di dalam apa namanya, di dalam mata kuliah fisika dasar dulu, itu hanya berlaku apabila benda mengalami percepatan konstan atau gaya mengalami gaya konstan. Apabila gaya yang bekerja pada benda ini tidak konstan, tentu saja percepatannya pun juga tidak konstan. Sehingga rumus ini tidak bisa digunakan atau tidak berlaku. Selain itu juga ada persamaan yang lain seperti V0 kuadrat, ya kan? Atau V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS ya biasanya. Ini rumus-rumus yang sudah kita kenal sebelumnya. Oke, tentang contoh kemarin sudah kita bahas sehingga saya kira tidak perlu lagi diulang kembali. Ya. Kemudian yang sudah kita pelajari juga, tapi sangat singkat, yaitu terkait dengan ketika gaya tidak konstan, tetapi misalnya bergantung pada posisi. Jadi ketika posisinya berubah, maka besar gayanya pun juga berubah. Karena itu hukum Newton kedua kita tuliskan sebagai Fx sama dengan M kali X titik 2. F di sini adalah fungsi dari X atau fungsi dari posisi itu sendiri. Nah, tentang X titik 2 atau percepatan, ya, bisa kita tuliskan lagi sebagai turunan dari dx titik per dt. X titik itu adalah kecepatan V, jadi X titik 2 itu percepatan sama dengan dv per dt atau dx titik per dt. Nah, ada suatu manipulasi matematik di sini, di mana dx titik per dt kita tuliskan sebagai dx per dt, dx titik per dx. Tidak mengubah apapun, hanya mengalih bentuk saja, gitu ya. Sehingga x titik 2 bisa saya tuliskan sebagai v dv per dx, bukan dv per dt ya, tapi dv per dx. Itu rumusan percepatan sebagai suatu persamaan yang melibatkan kecepatan dan posisi. Oke. Kemudian kemarin juga sudah kita lihat apabila A-nya itu di dalam persamaan hukum Newton kita ganti dengan V dv per dx, ya kan? V dv per dx, maka kita akan menemukan bahwa Fx atau gaya yang bergantung pada posisi itu bisa dilihat sebagai dt per dx, dt besar ya. T itu adalah yang kita kenal sebagai energi kinetik. Energi kinetik kuadrat. Jadi kalau kita perhatikan di Oke, kita lanjutkan tadi terputus ya. Nah, integral fx dx sama dengan t min t0 ini juga bisa. Maaf Pak, layarnya hilang. Layarnya belum muncul ya. Bentar. Tadi tutup. Sudah? Sudah Pak. Ya. Jadi kalau suatu gaya itu merupakan suatu fungsi dari posisi, maka gaya bisa dituliskan sebagai perubahan energi kinetik terhadap posisi. Nah, dari situ kita juga punya konsekuensi di mana perubahan energi kinetik sama dengan usaha yang dilakukan terhadap benda sendiri. W sama dengan T min T0 atau sama dengan delta T. Ya kan? Nah, kalau kita lihat lagi secara mendalam lagi,
Ya. Fx atau gaya yang bergantung pada posisi itu sebetulnya bisa kita tuliskan sebagai min dV per dx, di mana V ini adalah fungsi potensial. Potensial itu berarti merupakan suatu fungsi posisi, fungsi daripada X. Jadi apabila kita mempunyai fungsi potensialnya, kita juga bisa merumuskan gayanya. Atau juga sebaliknya, apabila kita memiliki rumusan terhadap gaya yang bergantung pada posisinya, maka kita juga bisa merumuskan energi potensial atau fungsi potensial daripada benda atau sistem itu sendiri. Ya, begitu. Nah, dari sini pun juga kita bisa tuliskan atau bisa kita lihat ada hubungan, ya, ada hubungan antara energi potensial dan energi kinetik. Dan terakhir kita lihat bahwa energi kinetik awal ditambah dengan energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah dengan energi potensial akhir. Kondisi ini kita sebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Ya, itu konsekuensi logis dari matematik, keterkaitan antara gaya yang bergantung pada posisi, kemudian energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik ditambah energi potensial ini sifatnya konstan dan sama dengan kondisi energi kinetik akhir dan energi potensial akhir, besarnya sama-sama. Misalkan E. Nah, persamaan ini bisa kita sebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Ya, itu beberapa hal yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian untuk V sama dengan dx per dt, akhirnya bisa kita rumuskan sebagai plus minus akar 2 per M E atau energi mekaniknya dikurangi dengan Vx. Ya. Nah, ada contoh yang bisa kita lihat. Misalnya sebuah benda yang dijatuhkan bebas dari suatu ketinggian tertentu. Anggaplah ketinggian itu adalah X. Begitu ya. Nah, maka sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Dengan demikian, maka setengah mv kuadrat ditambah dengan mgx itu konstan. Konstanta ini kita tuliskan dalam notasi E. Misalnya. Nah, E ini bisa kita telusuri lebih lanjut. Kalau dari persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GX untuk kondisi benda yang bergerak dengan kecepatan konstan misalnya, maka kita bisa hitung H atau X max-nya ini sama dengan V0 kuadrat per 2G. Ini adalah beberapa konsekuensi yang telah kita peroleh gitu ya, dengan menggunakan rumusan-rumusan yang tadi sudah kita turunkan. Nah, dalam kenyataannya pada ketinggian-ketinggian tertentu yang sudah sangat tinggi sekali, ketika benda itu bergerak menuju ke bumi, maka sebetulnya ada suatu perubahan gravitasi yang tentu saja tidak konstan. Berdasarkan hukum Newton tentang gravitasi, ada hubungan antara massa bumi dan massa bendanya dan gaya gravitasi yang akan dialaminya. Yang kita rumuskan sebagai F sama dengan Gm M kecil per R kuadrat. Nah, seperti itu. Mana?
Ya, jadi kalau coba kita perhatikan di sini, jika suatu benda misalnya, anggaplah ini adalah bumi yang masanya M besar, kemudian ada suatu benda misalnya ini masanya adalah M kecil, maka sebagaimana di dalam hukum Newton yang ketiga, ya, ketika ada suatu gaya aksi maka akan ada gaya reaksi. Gaya aksi ini ditimbulkan oleh gaya gravitasi. Jadi di dalam hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa dua benda yang bermasa M1 dengan M2, maka kedua benda akan mengalami gaya gravitasi yang besarnya sama dengan G dikalikan kedua massa benda itu dibagi dengan jaraknya, misalkan R, jadi per R kuadrat. Ini adalah hukum aksi reaksi ya, antara kedua benda. Nah, kalau kita lihat bahwa F itu sama dengan min G, ya, M kecil dibagi dengan R kuadrat, maka saya bisa tuliskan ini sebagai min G M per R kuadrat. Boleh saya tuliskan M kecilnya di luar gitu ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan hukum Newton yang kedua kan F sama dengan M dikalikan A. Ya kan? Maka di sini pun juga bisa kita tuliskan bahwa F sama dengan minus M dikalikan dengan A. Ya kan? Konsekuensinya begitu. Lalu berapa sebetulnya A itu? Nah, A itu adalah percepatan yang dialami oleh benda. Untuk gerak jatuh bebas, maka percepatan ini tentu saja sama dengan percepatan gravitasi yang kita sering tuliskan sebagai G kecil. Nah, begitu. Nah, dari sini maka kita bisa tahu bahwa percepatan gravitasi itu sebetulnya tidak konstan, tetapi merupakan fungsi dari R atau jarak benda itu terhadap terhadap bumi, terhadap pusat bumi. Nah, kalau misalkan jari-jari buminya itu adalah RE atau R daripada Earth di sini, kemudian jarak antara benda terhadap permukaan bumi misalkan kita nyatakan sebagai X, ya begitu, maka persamaan yang di atas itu bisa saya tuliskan sebagai F sama dengan minus, nah, G besar, M besar dibagi dengan R kuadrat, ya kan? Itu tentu saja bisa kita ganti sebagai G kecil, gitu kan? Tinggal kita tuliskan dalam bentuk minus MG, kemudian R kuadrat per R plus X kuadrat. Di mana R ini adalah merupakan, RE ini adalah merupakan jari-jari daripada bumi itu sendiri. Jadi kalau kita tuliskan di sini G atau M kali G sama dengan M, kemudian G-nya ini adalah GM per RE kuadrat. Jadi untuk di bagian permukaan bumi, percepatan gravitasi bisa kita tuliskan sebagai GM per RE kuadrat. Misalnya begitu ya. Nah, dengan demikian maka G, kalau memang demikian maka G secara umum ya bisa kita tuliskan sebagai GM per RE kuadrat. GM per RE kuadrat sudah ada di sana. Sudah ada di sebelah kanan. Ini penegasan saja.
Nah, kemudian apabila X itu adalah merupakan jarak di atas permukaan bumi, yaitu R itu, dengan demikian R itu sama dengan RE ditambah dengan X, anggaplah demikian, maka Fx atau gaya yang bekerja pada suatu benda akan bergantung pada posisi yang bisa kita rumuskan sebagai minus mg RE kuadrat per RE plus X kuadrat. Ya. Jadi ini adalah sebagai suatu konsekuensi atau dalam perumusan yang lebih singkat kita gunakan. Saya turunkan ini agak sulit. Kalau turun dia tetap diam slide-nya. Ya. Jadi dengan demikian maka apabila suatu benda berada pada ketinggian X dari permukaan bumi, gambarkan di sebelah kanannya. Jadi misalkan ini adalah buminya dan jari-jari bumi ini adalah RE. Ya. Kemudian ada suatu benda berada pada ketinggian X dari permukaan bumi, maka gaya yang bekerja pada benda ini yang bermassa M bisa kita tuliskan sebagai atau gaya yang bekerjanya ya tentu saja akan merupakan fungsi daripada X, maka Fx bisa saya tuliskan sebagai minus mg RE kuadrat per RE plus X, dengan catatan G-nya ini adalah percepatan gravitasi yang ada di sekitaran permukaan bumi. Jadi G ini adalah merupakan percepatan gravitasi yang ada di permukaan bumi. Sehingga saya tuliskan G sama dengan G besar M per RE kuadrat. Jadi di sini G itu di sini. Percepatan gravitasinya. Oke ya. Itu rumusan apa namanya? Gaya yang bekerja pada benda yang berada pada ketinggian X dari permukaan. Sebentar, ini gelap. Jadi apa yang kita lihat dalam contoh ini adalah contoh bagaimana kita merumuskan suatu gaya yang bergantung pada posisi, khususnya adalah gaya gravitasi. Jadi Fx ini adalah gaya gravitasi, sedangkan G adalah percepatan gravitasi yang ada di permukaan bumi. Oke. Ya, kalau diteruskan dalam pembahasan ini, kita juga akan sampai pada rumusan-rumusan yang berkaitan dengan escape velocity atau kecepatan lepas yang bisa terjadi ketika kita akan menginginkan suatu benda tidak lagi tertarik atau ditarik oleh gravitasi bumi. Dari mana kita menghitungnya? Bisa kita gunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2Gx dikalikan dengan sekian. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita hitung, ada kecepatan escape velocity itu kurang lebih sekitar 11 km per detik besarnya. Jadi kalau suatu benda digerakkan dengan kecepatan 11 km per detik, maka dia akan mencapai suatu kondisi escape velocity, kondisi di mana benda akan terlepas dari permukaan bumi. Itu rentetannya. Ya. Jadi dari rumusan tadi akan
kita dapatkan persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung escape velocity tadi. Ya, banyak contoh-contoh di sini yang bisa dipelajari oleh mahasiswa. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa, kita akan coba satu latihan yang saya berikan untuk ya bukan kuis sih sebetulnya, tapi untuk melatih mahasiswa bagaimana membuat suatu persamaan gerak misalnya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana untuk gaya yang bergantung pada kecepatan. Untuk kondisi gerak yang bergantung pada kecepatan, maka kita bisa tuliskan di sini F fungsi V sama dengan massa dikalikan dV per dt. Karena gayanya merupakan fungsi dari kecepatan, maka percepatan ini perlu kita tuliskan dalam bentuk persamaan dV per dt. Ya kan? Untuk supaya bisa kita selesaikan. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk Fv sama dengan mv dv per dx. Jadi kalau mdv per dt, kalau ini adalah mdv per dx. Ini dua-duanya adalah merupakan rumusan daripada percepatan. Kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan bahwa v itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Kemudian percepatan juga bisa kita tuliskan sebagai V dV per dx. Ini yang sudah kita turunkan. Kalau A dari persamaan. Jadi ini sebetulnya A. Ini pun juga sebetulnya A juga, cuma dalam formulasi yang berbeda. Itu sih. Nah, berikutnya di dalam bukunya Voles itu diberi suatu ilustrasi yang berkaitan dengan gaya yang besarnya bergantung pada kecepatan. Apa itu contohnya? Contoh yang diberikan pada Voles adalah berkaitan dengan fluida. Nah, di sini Voles memberikan suatu studi kasus, ketika suatu benda jatuh ya, di udara, tetapi pengaruh atau efek hambatan daripada udara itu dilibatkan di sini. Sedangkan biasanya kan kalau di fisika dasar gaya gesek dengan udara kan seringkali kan diabaikan. Nah, di sini sebagai contoh, bagaimana kalau gesekan dengan udaranya itu tidak diabaikan, tapi diperhitungkan. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa apabila benda itu bergerak di udara, maka hambatan yang dialaminya itu tidak konstan. Jadi misalnya ini adalah suatu benda, massanya M, kemudian dia berada di udara. Maka ketika dia bergerak jatuh ke bawah, seperti ini, maka dia akan mengalami suatu hambatan. Hambatan ini kita sebut sebagai hambatan udara, atau biasanya disebut sebagai drift force, ya, atau gaya hambat saja, bukan gaya gesek, tapi kita sebut sebagai gaya hambat saja. Nah, gaya hambat udara, yaitu F ini, Fu ini tidak merupakan suatu gaya yang konstan, tetapi suatu gaya yang besarnya bergantung pada kecepatan. Atau F ini adalah merupakan fungsi dari V, merupakan fungsi dari V. Nah,
fungsi dari V-nya bagaimana? Nah, di sini kita bisa tuliskan bahwa Fv tidak lagi merupakan fungsi yang sederhana, tapi bisa merupakan fungsi yang bergantung pada kecepatan. Bisa jadi F dari V ini merupakan perkalian antara suatu konstanta dengan kecepatan, ini yang kita sebut sebagai kondisi linear, atau bisa juga non-linear, yaitu ditambah dengan suku C2 V dikalikan dengan besarnya V atau CV kuadrat. Ya kan? Nah, ini yang linearnya. Jadi gaya hambatnya itu bisa linear, bisa juga non-linear. Apabila non-linear, ya tentu saja besarnya gaya hambat itu sama dengan minus C2 V kuadrat, bisa dikatakan gitu ya. Atau memang kombinasi keduanya, seperti yang ditulis di dalam bukunya Poles. Itu yang perlu kita tekankan. Bisa dipahami di sini? Oke. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila suatu benda itu bergerak di udara, maka akan ada gaya hambat yang dialami oleh benda itu. Besarnya gaya hambat yang dialami oleh benda yang bergerak di udara itu tidak konstan, tetapi bergantung kepada kecepatannya. Semakin cepat gerak dari suatu benda, maka gaya hambatnya akan semakin besar. Dan semakin lambat gerak benda, tentu saja gaya hambatnya semakin kecil. Bisa kita bayangkan ketika kita naik motor, ya kan? Begitu kecepatan rendah, tentu saja pakaian kita tidak akan terlalu terdorong oleh angin, tidak terlalu terhambat, tidak terlalu besar hambatannya. Tetapi kalau kita kencangkan motor dengan kecepatan yang lebih tinggi, maka kita akan merasakan badan kita akan diterpa oleh angin yang sangat besar, ya kan? Jadi beda antara jalan dengan lari dan ngebut. Jadi ada efek hambatan yang lebih besar ketika kecepatan semakin besar. Itu adalah contoh gaya yang bergantung pada kecepatan. Nah, sekarang di bukunya Poles diberikan suatu contoh bagaimana ketika bola ya, bergerak di udara. Ketika bola bergerak di udara. Besarnya koefisien hambat dari suatu benda yang bergerak di udara itu berbeda-beda. Jadi tadi sudah saya sampaikan, sudah kita lihat juga di dalam bukunya Poles, maka bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda yang bergerak di udara, besarnya misalnya dinyatakan sebagai C1 dikalikan V, kemudian ditambah dengan minus C2 V dan V, atau ya CV kuadrat. Nah, C ini adalah koefisien, merupakan koefisien. Sedangkan V adalah merupakan kecepatan dari benda itu sendiri. Jadi gaya hambat sama dengan koefisien. Nah, koefisien hambat, ya kita sebut saja koefisien hambat, dikalikan dengan kecepatan hambatnya, kecepatan bendanya. Sorry. Nah, koefisien hambat untuk setiap benda ini berbeda-beda. Jadi kalau bendanya misalkan kotak, ya berbeda dengan kalau bendanya bola, ya kan? Berbeda lagi kalau bendanya misalkan cuma berbentuk batang. Jadi, tingkat hambatannya, koefisien hambatannya berbeda-beda. Hasil studi dari fisikawan menyatakan untuk bola yang bekerja atau yang bergerak di udara, dia akan mengalami gaya hambat sebesar F, yaitu min C dikalikan dengan V, C1 kali V, ditambah dengan dikurangi dengan C2 V kuadrat, di mana C1-nya itu sama dengan 1,55 dikalikan 10 pangkat min 4D. D ini adalah diameter daripada bola. Jadi semakin besar bola, tentu saja diameternya semakin besar, sehingga koefisien geseknya, koefisien hambatnya pun juga akan besar. Untuk benda yang mengalami gaya hambat kuadratis, maka ada
perkalian antara koefisien hambat dikalikan dengan kecepatan kuadrat, di mana koefisiennya adalah dituliskan ke 0,22 dikalikan b kuadrat. Ya, itu kaitan antara bola yang bergerak pada atau bergerak di udara. Ini sebagai contoh. Ini merupakan contoh. Misalnya sebuah kotak. Suatu block is projected with initial velocity v0. Ya. Pada suatu horizontal yang permukaan yang termasuk smooth gitu ya. Jadi suatu kotak kita dorong gitu dengan kecepatan awal misalnya v0 di atas permukaan horizontal yang ya bisa dikatakan yang rata gitu. Dan ada hambatan udara di situ dengan suku linear yang lebih mendominasi, sehingga gayanya tentu saja cukup dirumuskan dalam bentuk min C1 dikalikan V. Coba kita gambarkan ilustrasinya. Ini. Jadi misalkan ada sebuah kotak, kita tendang gitu, mungkin begitu gambaran yang lebih mudah, dengan kecepatan 0, ya kan? Tentu saja permukaannya ini anggaplah licin, permukaannya misalnya licin, tetapi dia mengalami gaya hambat. Dia mengalami gaya hambat ke kiri dengan gaya hambat udara sebesar Fv. Karena adanya gaya hambat udara, maka kotak ini tentu saja akan berhenti pada saatnya di suatu titik. Jadi kalau ini adalah kita gambarkan dalam sumbu X dan sumbu Y-nya, ini ada titik 0, maka dia akan mengalami hambatan. Bagaimana menyatakan persamaan geraknya? Kita bisa menggunakan hukum metode yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Seperti ini. Sigma F-nya adalah gaya yang bekerja pada benda ini, kotak ini. Karena tidak ada hambatan dengan lantainya, maka kita tuliskan saja hanya gaya hambat saja, yaitu min C1V sama dengan M. Nah, A-nya itu kan bisa saya tulis sebagai dV per dt. Oke. Jadi ini dari hukum Newton kedua, kemudian kita tuliskan dalam bentuk persamaan diferensial. Ini kelemahan dari bukunya Fowles itu singkat-singkat gitu ya, singkat-singkat, jadi capek menurunkannya. Itu aja sih sebenarnya keluhannya itu. Jadi kita akan mengalami kesulitan karena kita harus selalu menurunkan sendiri. Misalkan dari sini, ya kan, bagaimana tiba-tiba mendapatkan T sama dengan sekian. Gitu ya. Tidak ada urutannya. Nah, tentu saja ini menjadi menjadi PR kita untuk menyelesaikan. Itu sih sebetulnya kesulitannya. Mungkin saya tuliskan lagi di sini. Sebentar. Ya, kalau kita telusuri dari sini, misalkan dari sebelah kiri, maka kita bisa tuliskan, misalnya, bagaimana? C1 min C1 dt di sebelah kiri sama dengan M, ya kan, dV dibagi dengan V.
Kenapa saya pindahkan V ini ke sebelah kanan? Karena kita akan melakukan penyelesaian terhadap V. Ya. Untuk penyelesaian terhadap V, tentu saja kita harus mendapatkan suku-suku dalam variabel yang sama. Kalau di sini dv dan di bawahnya t, tentu saja tidak bisa kita lakukan integral. Jadi kalau sudah kita pisahkan variabelnya, ini teknik ini kita sebut sebagai separasi variabel atau pemisahan variabel. Kita sebut sebagai teknik pemisahan variabel. Persamaan yang ada di sebelah kiri, yang ini disebut sebagai persamaan diferensial orde 1. Ya kan? Karena mengandung persamaan diferensial itu dv per dt. Dan salah satu teknik untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 adalah dengan teknik pemisahan variabel atau separasi variabel. Caranya adalah dengan memisahkan untuk variabel tertentu ke satu suku dan variabel yang lain ke sisi yang lain. Oke, seperti ini. Setelah variabel kita pisahkan, maka kita bisa lakukan integral tentu saja, ya kan? Integral sebelah kiri, sebelah kanan pun juga harus kita integralkan. Nah, dari sini maka kita dapatkan C1, nah tinggal T-nya, ya kan? Kalau T-nya misalkan dari 0 sampai dengan T, bendanya bergerak misalkan dari V0 menjadi V, seperti itu, maka kita dapatkan C1 dikalikan T sama dengan M. Nah, integral dari dV per V itu adalah ln V dengan batas bawah V0, batas atas V. Atau sama dengan M dikalikan dengan ln V dikurangi dengan ln V0. Paham begitu? Nah, karena ini adalah logaritma dikurangi pengurangan logaritma, maka saya bisa tuliskan ln V min ln V0 itu bisa ditulis sebagai ln dalam kurung V dibagi dengan V0. Ini triknya seperti itu. Sehingga kalau kita tuliskan di sini adalah T saja, kan? Maka sebelah kanan ya tinggal kita bagi dengan min C. Minus seper C1. Minus seper C1. Ribet banget nih. Bentar. Saya pindahin dulu. Ini akan sama dengan minus seper C1, ini juga minus seper C1. Atau bisa kita ikuti seperti yang pada gambar di atas itu, ya, minus M dibagi dengan C1. Ini untuk T-nya ya, kalau mencari T. Ini kita dapatkan sama seperti yang diperoleh oleh Poles di sini. Bagaimana, bisa diikuti sampai di sini? Kesalahan yang sering terjadi pada mahasiswa itu adalah di sini, ketika menghitung ln V seperti ini nih. Nah, ini biasanya mahasiswa menuliskannya sama dengan bukan begitu, tapi ln dalam kurung V dikurangi V0. Nah, ini yang salah, tapi itu sering terjadi. Kalau ujian-ujian biasanya terjebak di sini. Jadi ln V, batas atas V, batas bawah V0, itu sama dengan ln dalam kurung V dikurangi V0. Itu adalah cara yang salah. Harusnya ln V dikurangi ln V. Oke, jadi hati-hati di situ ya. Itu terkait dengan waktunya. Waktu berapa lama mobil itu akan berhenti. Jadi kalau kita gambarkan ini tadi adalah kotaknya, masanya M, bergerak dengan kecepatan awal 0, tentu saja kecepatan akan berkurang terus ya terhadap waktu, jadi V-nya ini. Jadi setelah T detik, maka benda ada di posisi ini dan kecepatannya sekian. Ya, begitu ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita break dulu ya.
seperti biasanya kita beri kurang lebih sekitar 10 menit. Nanti kita balik lagi untuk pembahasan selanjutnya. Untuk recording, sebentar, apakah masih berlangsung? Kita pause dulu ya. Recording stopped. Recording in progress. Ya, kita sudah membahas mengenai contoh gerak benda yang disebabkan oleh gaya yang bergantung pada kecepatannya. Contohnya misalnya benda yang mengalami hambatan karena udara. Jadi benda ditendang misalnya ya, kotak dengan kecepatan awal V0, tentu saja kelamaan dia akan berhenti. Kenapa? Karena ada gaya hambat udara yang besarnya adalah minus C1 dikalikan dengan V. Ya, saya kira itu yang diberikan oleh Paules. Nah, kemudian setelah kita dapatkan T sama dengan sekian, mungkin kita juga tertarik untuk mendapatkan rumusan tentang berapa kecepatannya setelah sekian detik, kemudian berapa jarak yang ditempuhnya setelah sekian detik. Ya. Nah, untuk mendapatkan angka-angka tersebut sebetulnya juga tidak terlalu sulit ya, karena kalau sudah kita dapatkan persamaan seperti yang tadi kita dapatkan, misalnya dari sini, dari yang pertama ini, maka kita bisa tuliskan T sama dengan minus M per C1 ln P dibagi dengan P0. Kan begitu ya. Nah, sekarang kita coba pindahkan M per C1-nya ini ke sebelah kiri. Jadi kita bisa tuliskan minus C1 per M dipindahkan ke kiri dikalikan T sama dengan ln, ya kan? Begitu ya. Ln daripada V per V0. Seperti ini. Nah, kalau umpamanya saya tinggal cari V per V0 saja, maka ln-nya hilang, sebelah kiri berubah menjadi E pangkat. E pangkat C1 per M dikalikan T. Oke, atau bisa saya tuliskan V saja berarti sama dengan V0 dikalikan dengan E pangkat min C1 per M kalikan T. Sama dengan yang didapatkan oleh yang dituliskan di dalam bukunya Paules. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, bisa diikuti ya. Baik, untuk yang di bawahnya, ini sebetulnya tinggal dilanjutkan dari bagian yang di atasnya. Di bagian di bawahnya ini, kalau kita lanjutkan, ya, terkait dengan V sama dengan V0E pangkat sekian, V sendiri ini kan bisa saya tuliskan sebagai apa? V itu kan dx per dt, ya kan? Jadi dx per dt sama dengan V0E pangkat min C1 per M dikalikan dengan T. Atau dx saja ya sama dengan V0 E pangkat min C1 per MT dikalikan DT. Kan begitu. Sehingga kalau kita mau mencari X-nya, ya tinggal kita integralkan. Jadi dx sama dengan sekian, kalau X saja, ya tinggal sebelah kanan diberikan integral. Integral dari berapa nih T-nya? Mulai dari 0 sampai T. Oke. Nah, kalau ini kita integralkan, tentu saja
akan sama dengan ya, masalah ini kan tempatnya udah sangat kecil ya kan. Sedangkan ini kalau diturun ke bawah juga tidak efektif. Ya. Bagaimana menuliskannya? Di sebelah kiri. Mungkin, ya. Jadi kalau kita integralkan, maka akan kita dapatkan V0, kemudian dibagi dengan minus C1 per M, ya. Kemudian E pangkat min C1 per M T, dengan batas bawah 0, batas atas T. Atau sama dengan berapa? Minus M P0 per C1, ya kan? E pangkat, di sini kita tuliskan min C1 per M, nah, T-nya itu adalah T saja, karena T dikurangi 0 kan T. Ya kan? Kemudian dikurangi, tapi ya, dikurangi dengan E pangkat min C M kalikan 0. Begitu. Jadi jangan lupa seperti tadi lagi ya, jebakan Batman-nya itu ketika suatu fungsi ada variabelnya, maka jangan langsung E pangkat min T dikurangi 0 gitu, tapi dikurangi E pangkat lagi gitu. Jadi selalu muncul begini. Nah, E pangkat 0, E pangkat 0, karena ini kita masukkan ini pasti akan sama dengan 0, kita langsung ubah. Pangkat 0 itu adalah 1, ya kan? Sehingga kita bisa ganti E pangkat 0 ini langsung dengan 1 begini. Begitu ya. Jadi sejarahnya 1 itu ada di situ. Nah, tinggal disusun kalau min dikali dibuka kurungnya, dimasukkan ke dalam maksudnya. Maka kita bisa dapatkan plus 1 dikurangi dengan ini. Jadi sama dengan apa yang didapatkan oleh poles ini. Ya. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah sama dengan X sama dengan M V0 per C1 dalam kurung 1 min E min C1 T per M. Begitu. Sedangkan kecepatannya akan sama dengan ini. Waktu yang dibutuhkan sama dengan yang di atas. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan T, kemudian V, dan X. Itu X, V, dan T ini adalah merupakan variabel-variabel yang berkaitan dengan gerak benda itu sendiri. Saya kira dari contoh ini cukup jelas ya bagaimana suatu gaya yang bergantung pada waktu kemudian mempengaruhi gerak dari suatu benda. Mudah-mudahan dari sini bisa diikuti dengan baik ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup jelas. Nah, contoh yang kedua itu bagaimana kalau gaya geseknya atau gaya hambat udaranya bukan linier tetapi kuadrat terhadap kecepatan. Jadi gaya hambatnya sama dengan kuadrat daripada kecepatan. Kalau kuadrat kecepatan berarti kan maksudnya F-nya ini sama dengan min C2 V kuadrat. Ya? Min C2 V kuadrat. Sama dengan M dV per dt juga karena masih merupakan fungsi dari V. Kalau kita lanjutkan teknik yang tadi yang sudah kita peroleh dari sini, tentu saja bisa kita ubah menjadi dv per v kuadrat dikalikan dengan m, ya. Kemudian dibagi dengan c2, oke, sehingga mdv tinggal dt di sebelah kiri, minnya juga di sebelah kanan dipindahkan. Sempit. Jadi dt-nya sama dengan minus m per c2
dV per V. dt-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Atau ini bisa kita tuliskan sebagai minus M per C2, ya, V pangkat min 2 dV. Ini bisa kita integralkan untuk menghitung T. P-nya misalkan dari 0 sampai T, kecepatannya dari V0 ke V. Kecepatan awalnya V0, kecepatan akhirnya misalnya V. Kalau kita integralkan, ya tentu saja sama dengan ininya min ketemu min plus ya. Jadi ini adalah kalau integral itu tentu saja pangkatnya akan ditambah dengan 1. P pangkat min 2 ditambah 1 pangkat min 1. P pangkat min 1 itu di bawah. Kan? Jadi seper P-nya akan berubah, min-nya itu akan kedepankan, ininya ada angka seper V, kemudian ini adalah M per C kuadratnya, ya kan? Kemudian batas atas bawahnya itu adalah V0 sampai V. Oke. Ya bisa juga seper V-nya di sebelah kanan juga bisa, ya kan? Tapi yang jelas ini akan ditambah dengan 1 sehingga min 1 ketemu min jadi plus, kemudian V-nya jadi pangkat min 1 atau seper V. Ya, kita masukkan V-nya gitu. Jadi M per C2, bukan C kuadrat nih. C2 sorry ya. Ini kan indeks aja, koefisien. Koefisien 2, koefisien C2. Nah, kemudian V-nya seper V, untuk V bawah atasnya kita tuliskan begini. Seper V kita masukkan dikurangi seper V0. Jangan lupa begitu. Ini adalah terkait dengan waktu. Sama seperti yang didapat di Fowles. Nah, selanjutnya untuk X dan V-nya ya bisa diuraikan lebih lanjut. Silakan saja tinggal dibuka kurungnya, mengikuti seperti contoh yang sudah diberikan di atas. Ini kalau kita geser, masalahnya lingkaran semuanya ini tidak ikut gerak gitu ya. Jadi mau nggak mau harus saya hapus. Kalau rumus jadinya sih ada, tinggal kalian dicoba-coba sendiri untuk menyelesaikannya. Nanti X-nya akan ketemu seperti ini. Jadi kalian coba sendiri saja dengan rumus yang sudah tadi diturunkan, sudah cukup jelas. Tinggal dicari lagi ya untuk X-nya. Nah, contoh berikutnya ini diberikan oleh Fowles terkait dengan gerak pada fluida, gerak benda pada fluida. Ini juga menarik ya. Menarik. Jadi kalau tadi adalah benda yang bergerak mendatar dengan kecepatan awal, kalau ini adalah sebuah benda yang jatuh vertikal, jadi lepas dari atas, tapi di dalam suatu fluida, Ya misalkan di air, gitu ya, dilepas di air. Oke. Kalau kita coba gambarkan problemnya atau kasusnya, jadi ini adalah sebuah benda, ya kan? Kemudian ini berada, susah ya. Bikin garis itu berat. Berada pada suatu bejana begitu, di dalam bejana seperti ini, kemudian ini diisi air, Nah, maka ketika kita lepas, benda ini tentu saja akan turun, cenderung akan turun. Kenapa? Karena ada gaya berat. Gaya berat yaitu besarnya sama dengan M kali Q. Kalau kita gunakan koordinat X-nya di sini, kemudian koordinat Y itu di sana, Y-nya di sana, oke? Maka ketika dia bergerak ke bawah, tentu saja V-nya sama dengan minus, gitu ya, minus daripada mg. Ya seperti itu.
Kemudian selain itu pun juga ada gaya gesek. Di awal ya, kita sudah melihat gaya gesek itu atau gaya hambat itu merupakan fungsi dari V sama dengan, kalau masih ingat, besarnya adalah sama dengan minus C1V dan minus C2V kuadrat, ya kan? Kalau umpamanya gayanya itu, gaya hambatnya ini hanyalah merupakan fungsi linier daripada kecepatan, maka kita menyatakan cuman min C1 dikalikan V saja. Ya. Sehingga kita tuliskan di sini adalah V ditambah dengan gaya hambatnya atau WF sama dengan M dikalikan A. Ya. Jadi lagi-lagi berangkat dari kamu biasakan tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Ini sebagai rumus utamanya atau rumus dasarnya. Kita menggunakan hukum kedua Newton. Ya. Dari sigma F sama dengan MA. Kemudian kita tuliskan P ditambah FV sama dengan MA. Tuliskan W-nya adalah minus MG. FV-nya sama dengan min C1V. A-nya itu kita gunakan dV per dt. Untuk menyamakan variabel yang akan kita tinjau, yaitu V. Nah, ini kalau kita integrasikan, ini kan sebetulnya persamaan diferensial orde 1. Ya kan? Ini kan persamaan diferensial orde 1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya bisa kita pindahkan saja, dt kita pindahkan ke kiri, ya kan? Kemudian sebelah kirinya ini kita pindahkan ke kanan. Jadi bisa kita tuliskan dt-nya kita pindahkan ke kiri, ya. Kemudian mg per c1v-nya kita pindah ke kanan, sehingga kita tuliskan di bawahnya itu min mg min c1v, ya kan? Di atasnya ada m, ada dv. Oke. Kalau kita mau mencari misalkan t-nya saja, ya tinggal kita integralkan di sebelah kanan. Sama juga seperti yang dituliskan oleh Fowles di sini. V-nya dari berapa ke berapa? V-nya misalkan dari V0 ke V. Kecepatan awalnya V0, kecepatan akhirnya V untuk waktu T. Nah, tinggal kita harus perhatikan bagaimana mengintegralkan ini. M bisa kita taruh di luar, ya kan? Sehingga tinggal dV per sekian. Nah, ini sih urusannya kalkulus gitu ya, untuk sampai ke hasil yang ada di sebelah kanan. Ini kan kalkulus kan. Ya sebetulnya sih nggak begitu sulit sih. Ya, dengan misalkan dengan menggunakan permisalan, ya, juga bisa. Mg plus C1V kita misalkan sebagai P misalnya, ya kan? Sehingga dV nanti bisa kita ganti menjadi dengan dp per P. Jadi akan ketemu lagi dengan ln lagi. Sebenarnya sih begitu. Ide-ide dasarnya. Jadi itu urusannya kalkulus, tapi ya mungkin kadang-kadang mahasiswa juga suka lupa juga tentang kalkulusnya, sehingga perlu diuraikan lagi. Saya bisa mudah-mudahan dipahami. Jadi Mg min Mg ini arahnya ke bawah, ini adalah gaya beratnya, sedangkan gaya hambatnya itu tentu saja yang ke atas arahnya. Yang ke atas ini sebesar Fv. Ya, kalau kita lanjutkan akan kita dapatkan V sama dengan sekian. Ini adalah kecepatannya, jadi ini adalah waktunya, ini adalah kecepatan yang akan ditimbulkannya. Kemudian tinggal satu lagi untuk menyatakan itu adalah X-nya. Untuk menyatakan X-nya ya kita kembali ke definisi di mana V sama dengan dx per, tergantung ini arah geraknya mana. Kalau ke bawah mungkin Y, ya kan? Berarti kan dy per
dt. Jadi kalau Y saja ya tinggal kita integralkan V dt. Nah, V-nya berapa? Ini. Ini kamu masukkan ke sini. Nanti kita tinggal integralkan terhadap T saja. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan sekian. Itu adalah jarak tempuhnya. Jarak dihitung dari mulai titik pusat koordinat. Pada Y sama dengan 0 sampai ke bawah. Ya begitu ininya. Kasus yang dibahas oleh Wallace. Yang kedua adalah ketika benda dilepas di dalam apa yang kita sebut sebagai fluida. Ya. Nah, nanti akan kita peroleh selain kecepatannya juga ada istilah-istilah lain yang kita sebut sebagai kecepatan karakteristik. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai kecepatan terminal. Ya. Jadi kalau umpamanya kita analisa secara lebih mendetail, untuk T yang sangat besar, maka akan kita dapatkan V sama dengan mg per C1 ditambah mg per C1 plus V0, tapi kalau T yang sangat besar, atau lebih besar, jauh lebih besar dengan M dibagi dengan C, ya kan? Ya, tentu saja kalau T-nya lebih besar atau lebih besar daripada M per C kan coret-coretan yang satu akan habis ya. Sehingga bisa kita tuliskan V itu sama dengan akan cenderung ya, kecepatannya itu akan mencapai limit pada min mg per C1. Mg per C1 ini kita sebut sebagai kecepatan terminalnya atau kecepatan yang tidak lagi bergantung pada waktu. Jadi kalau T-nya kita ambil merupakan waktu di mana terjadi kecepatan terminal, maka kita akan peroleh V sama dengan sekian. Ada grafiknya nggak sih? Apakah ada yang mau ditanyakan? Masing-masing yang menunggu waiting room. Masa sih? Oh iya ya. Mana itu polos itu? Ya, kita lanjutkan lagi. Yang belum kita bahas itu kaitan dengan arti fisisnya. Kecepatan benda yang dilepas di dalam fluida itu adalah sama dengan sekian. Coba kita perhatikan, ketika T sama dengan 0, maka otomatis E pangkat 1. Jadi ini sama dengan 1. Kalau kecepatan awalnya itu adalah 0, maka sebelah sini adalah akan sama dengan 0. Tinggal M2mg per C1. Untuk T sama dengan 0, seperti 1, misalnya V-nya sama dengan 0, berarti tinggal mg per C1 min mg per, jadi habis V-nya sama dengan, itu sudah sesuai ya. Ketika T-nya tidak sama dengan 1, maka ini akan mencapai suatu titik terminal. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, ini adalah waktunya, ini adalah kecepatannya. Awalnya kecepatannya 0 di sini, tapi lama-kelamaan dia akan mencapai suatu titik kecepatan menuju ke suatu kecepatan yang konstan di sini. Kecepatan di mana tidak lagi mengalami kenaikan, kita sebut sebagai kecepatan terminal atau VT.
Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan terminal itu ya kita sebut sebagai waktu karakteristik yang dilambangkan dengan tau begini. T-nya. Pada saat T sama dengan tau, maka benda mengalami kecepatan konstan. Berapa kecepatan ininya waktu karakteristik itu? Waktu karakteristik itu adalah M per C1. Gitu ya. Nah, sedangkan kecepatan terminal atau VT ini sama dengan mg per C. Bagaimana dituliskan di sana ya. Nah, jadi suatu benda yang kita lepas itu setelah mencapai suatu waktu tertentu yang cukup, maka kecepatan akan mendekati limit value min mg per C1. Limiting velocity, kecepatan yang sudah terbatas ini untuk benda yang jatuh itu disebut sebagai kecepatan terminal. Yaitu kecepatan di mana gaya dari suatu gaya hambatnya itu sama atau dengan bobot daripada benda sehingga total gayanya ini sama dengan 0. Jadi kita udah tahu kalau total gaya itu sama dengan 0, maka tentu saja benda akan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan itu berarti kecepatan tidak lagi mengalami perubahan. Kalau umpamanya kita gunakan definisi-definisi ini, ya kan, suku-suku ini dalam persamaan ini, maka persamaan yang di atas itu bisa diganti menjadi persamaan yang di bawah. Jadi persamaan yang kedua ini sebetulnya bentuk lain daripada persamaan pertama ketika M per C1-nya kita ganti dengan tau, begitu ya. Nah, kita dapatkan seperti itu. Kemudian mg per C-nya saya ganti menjadi VT atau kecepatan terminal. Ini lebih kompak bentuk persamaan. Ya, itu terkait dengan benda yang dilepas di dalam fluida. Jadi kalau benda dilepas di dalam fluida itu kecepatannya memang makin lama makin naik, makin ngebut gitu ya. Tapi nggak terus-terusan. Begitu mencapai kecepatan tertentu, dia akan mulai stabil, kecepatan tidak lagi berubah, bukan diam, bukan, tapi semakin akan rata. Demikian juga orang yang penerjun payung, penerjun payung nggak begitu. Ketika kan bedanya ini air, yang ini di udara. Kalau penerjun payung kan di udara. Itu juga sama. Ketika dia lepas atau terjun dari ketinggian tertentu, maka tentu saja kecepatannya makin lama makin kencang itu. Tapi pada ketinggian tertentu, kecepatannya itu sudah stabil, sama ke bawah. Sampai dia kakinya napak di tanah, itu kecepatannya akan stabil setelah mencapai. Gitu. Jadi kalau sudah mencapai kecepatan terminal, biasanya mereka bisa melakukan gerakan-gerakan dengan teman-temannya, membentuk lingkaran, dan seterusnya. Begitu sudah mendekati ke bumi, baru mereka menyelamatkan diri masing-masing, misalnya membuka payungnya, supaya dia juga bisa mendarat dengan baik. Ya, itu ya. Yang paling penting mahasiswa harus mengenal adanya kecepatan terminal, kemudian mengenal juga adanya waktu karakteristik, ya. Apa itu waktu karakteristik, kecepatan terminal itu mesti ngerti. Kalau enggak ya seperti nggak belajar mekanika klasik. Jadi, oke, bisa diikutin ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan sambil berjalan. Nah, tidak selalu benda yang dilepas itu atau mengalami hambatan udara itu gaya hambatnya adalah linear terhadap kecepatannya. Ada juga gaya hambatnya itu kuadratis terhadap kecepatannya. Nah, ya,
Ada juga yang begitu. Tergantung pada situasi dan kondisi fluida atau benda daripada benda yang bergerak di dalam fluida itu. Tapi yang jelas, entah itu yang rektilinear maupun kuadratis, pada dasarnya mereka juga akan mencapai suatu titik di mana kecepatan mereka konstan atau mengalami suatu kecepatan yang terminal, gitu, kecepatan akhir. Kemudian di dalam bukunya Wallace juga dikasih contoh bagaimana untuk air hujan yang jatuh dan bola basket yang jatuh. Perbedaan antara air hujan, tetesan air hujan, ya kan, dengan bola basket itu ya berbeda hanya pada diameternya. Kalau dua-duanya dianggap sebagai bola, ya. Diameternya ada yang kecil dan kalau bola basket ya ukurannya ada besar. Otomatis kita bisa akan hitung kecepatan terminalnya. Misalkan untuk yang mana nih? Raindrop ya, air hujan. Diameternya nggak tahu dia ukurnya, kok diambil rata-rata aja. Kan? Yang jelas kecepatan terminalnya adalah 0,33 meter per detik. Jadi kalau kita hujan-hujanan itu, ya kan, maka kecepatan air hujan nimpa ke kepala kita ya, kurang lebih sekitar 0,33 meter per detik. Ya nggak begitu kenceng sih, ya kan. Berapa waktu untuk mencapai kecepatan 0,33 meter per detik itu ditempuh oleh air hujan dalam waktu 0,034 detik. Jadi kecil sekali gitu ya. Baru kita teteskan, nggak lama juga udah konstan kecepatannya itu. Tidak mengalami kecepatan yang semakin besar dalam jangka waktu yang lama. Hanya membutuhkan waktu yang singkat saja. Sedangkan bola basket kalau kita lepaskan dari suatu ketinggian, ya, dia akan turun ke bawah dan dia juga akan mengalami kecepatan terminal juga. Tapi lihat kecepatan terminalnya adalah 20,6 meter per detik. Masuk sangat besar ya kan, 20. Jadi kalau kena kepala kita ya kita udah langsung pusing kepala kita ini. Sama aja kita berjalan dan menabrak ya kan, menabrak bola dengan kecepatan 20,6 meter per detik. Jadi hambatan itu besar pada air hujan ya kan? Dan tidak terlalu besar sepertinya ya pada bola basket. Sepertinya begitu. Kalau dilihat dari ini kecepatan terminal dan waktunya juga cukup lama, 2,1 detik. Tik 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 itu baru mengalami kecepatan terminal. Itu bola basket tuh. Jadi kalau kita main basket, dilemparnya kan nggak terlalu tinggi ya. Untuk sampai ke tanah itu kan nggak butuh waktu 2 detik. Ya otomatis dia kecepatannya masih belum begitu besar gitu. Tapi kalau kita lepaskan dari suatu ketinggian tertentu ke bawah, jangan main-main dengan bola itu karena dia bergerak dengan kecepatan sangat besar. Kalau kena tanah ya nggak tahu nih, mungkin bisa juga bisa pecah juga ya kalau bahannya kurang begitu bagus. Ya, itu sudah kita bahas mengenai benda yang bergerak dengan pengaruh gaya konstan. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah habis pokok bahasan kita untuk yang bab 2. Ada soal-soal yang disediakan oleh Wallace. Ya. Nomor 1 ini, misalkan carilah kecepatan atau x titik dan posisinya, yaitu x, sebagai fungsi dari waktu dari suatu partikel bermassa m yang memulainya dari keadaan diam pada x sama dengan 0 dan pada t sama dengan 0, sesuai dengan fungsi gaya sebagai berikut. Bagaimana kalau gayanya sama dengan f0 ditambah ct, misalnya. Bagaimana kalau gayanya ini, ya kan? Dan seterusnya. Yang dicari adalah kecepatan dan posisi. Nomor 1, untuk latihan juga sangat baik. Ya. Carilah kecepatan sebagai fungsi dari perpindahan x untuk partikel bermassa m yang
bergerak dari keadaan diam pada X sama dengan 0 apabila gayanya merupakan fungsi sebagai berikut. Misalkan Fx-nya sama dengan F0 ditambah Cx. Kan bergantung pada posisi itu. Jadi kalau yang di atas itu adalah untuk gaya-gaya yang bergantung pada waktu. Soal yang dua-dua ini untuk gaya yang bergantung pada posisi. Oke. Nah, kemudian nomor 2.4 ini partikel bermassa M. Partikelnya bermassa M. Kemudian dia berkendara berada pada frictionless atau tanpa gesekan pada suatu bidang horizontal. Terlalu gede itu ya, mungkin 250. Nah, 250 itu 230. Segini ya. Jadi sebuah partikel bermassa M, kemudian dia bergerak dalam suatu bidang horizontal yang tanpa gesekan, dikarenakan oleh gaya sebesar F sama dengan min Kx. Ia didorong, dihentak dari X sama dengan 0 dan bergerak ke kanan sepanjang X positif dengan energi kinetiknya misalnya sekian. Jadi punya energi kinetik. Yang ditanyakan adalah energi potensialnya bagaimana. Kemudian bagaimana dengan energi kinetiknya dan seterusnya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan untuk gaya yang seperti itu bagaimana. Soal yang berikutnya, kalau gayanya masih bergantung pada posisi, tapi fungsinya berbeda ya. Misalkan min Kx plus Kx pangkat 3 per A. Ini masih fungsi X, kemudian mana yang, nah ini nomor 211 ini berkaitan dengan gaya yang bergantung pada kecepatan. Tapi V-nya bukan lagi linear atau kuadrat, tetapi pangkat 3 per 2. Pangkat 3 kemudian diangkatkan. Bagaimana nanti bentuk kecepatannya, kemudian jarak yang ditempuhnya. Ini juga masih berkaitan dengan benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, atau tidak. Nah, yang mungkin yang kompleks ya 218 nih, gaya bekerja pada suatu partikel bermassa M, besarnya F sama dengan kVx. Jadi gayanya ini merupakan fungsi dari V dan juga fungsi dari X. Gitu. Kalau tadi kan gampang, hanya fungsi dari V atau fungsi dari X saja. Kalau merupakan fungsi dua-duanya, perkalian keduanya, ini bagaimana? Nah, ini rame nih jawabannya 218. Ya kan? Ya mungkin itu pembahasan yang sudah cukup lengkap. Selanjutnya itu kan masuk ke bab 3 tentang osilasi. Jadi kita cukupkan dengan pembahasan tentang gaya bergantung posisi, gaya bergantung pada kecepatan, dan benda bergerak oleh gaya konstan. Itu mungkin yang bisa kita pelajari untuk sore hari ini. Silakan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas, dan seterusnya.
Recording stopped. Ya, saya kira sudah cukup kalau begitu ya pembahasan untuk sore hari ini. Nanti seperti biasa akan saya buatkan tugas untuk membiasakan diri latihan. Jadi apa yang sudah dipelajari mudah-mudahan bisa diterapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Tujuannya sih begitu saja. Kalau tanpa tugas ya tentu saja belum tentu mahasiswa itu bisa memahami konsep-konsep yang tadi sudah disampaikan. Ngerti tapi belum tentu bisa melakukan sesuatu. Secara praktisnya harus ada latihannya. Mungkin begitu yang perlu ditekankan di sini. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira kita cukupkan saja. Bapak maaf, Ya, bagaimana? saya mau bertanya Pak, tapi bukan terkait sama materi hari ini, boleh nggak Pak? Oh ya boleh aja. Jadi gini Pak, saya kan PJ mata kuliah Bapak. Nah, saya yang ngisi buat monitoring yang di Ituan Prodi Pak. Nah, saya bingung buat ngisinya Pak. Apa tuh? Kan Bapak 4 SKS, tapi Iya. Bapak dipecah jadi 2. Nah, nanti saya ngisi presensinya itu setiap pertemuan atau di seminggu tuh cuma dihitung 1 kali pertemuan atau seminggu tetap dihitung 2 kali pertemuan ya Pak? Soalnya kolom Bapak cuma ada 16. Iya, jadi kan sudah saya katakan di awal, ya kan, tetap diisi 2 kali sesuai jadwal. Jadi kita ngikuti jadwal saja, ya kan, jadwal yang sudah dikeluarkan oleh Prodi. Tapi yang saya katakan itu bahwa untuk hari Selasa kita itu membahas mengenai konsep-konsepnya, ya kan. Sedangkan untuk hari Rabu sore kita itu lebih banyak kan kerja mandiri siswanya, mahasiswanya, dengan topik yang sama. Kan kalau umpamanya 4 SKS itu dijadikan dalam 1 kali pertemuan, oke? Maka kan otomatis 2 jam pertama itu adalah paparan materi, kemudian 2 jam terakhir itu adalah paparan pekerjaan mandiri mahasiswa. Nggak mungkin 4 jam ngoceh terus kayak begini, ya enggak? Ya kan? Nggak mungkin kan? Secara teknisnya tidak mungkin kita mengisi materi terus-terusan selama 4 jam gitu, nggak mungkin. Pasti kalaupun dijadikan dalam 1 kali pertemuan pun 4 jam itu pasti 2 jam adalah paparan teorinya, yang 2 jam terakhir itu pasti memberi tugas kepada mahasiswa untuk mengerjakan latihan, ya kan? Nah kayak sekarang nih, misalkan ini kan secara materi kan sudah selesai, ya kan? Terus untuk besok hari Rabu, nah hari Rabu itu kan nggak mungkin saya ngisi materi lagi. Yang ada itu adalah kerja mandiri dari mahasiswa. Kerja mandiri apa? Ngerjain soal-soal, ya kan? Soal-soal yang ada di buku. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan mengerjakan soal yang ada di buku yang seperti ini, dan seterusnya. Nanti sih saya berikan dalam bentuk penugasan, biasanya saya tugaskan di sana, di Epsilon untuk dikerjakan. Dikerjakannya kapan? Ya dikerjakannya pada saat kuliah aja, misalnya pada hari Rabu, jam berapa itu? Jam 4 ya, ya sore lah, dikerjakan aja di situ. Misalnya begitu. Itu sih ide saya. Karena kalau terus-terusan materi saya lanjutkan, ya kamu juga pasti akan berat juga. Kalau isinya materi terus-terusan, pasti akan berat untuk belajar. Yang tadi aja belum tentu juga bisa dikuasai. Sehingga kita bagi 2 aja. Jadi balik lagi tentang absensi. Absensi itu untuk yang di sana, di mana? Atau baiknya bagaimana? Apakah di Epsilon juga dibikin 2 kali? Ya bisa juga sih. Bentar ya. Yang paling utama sih sebenarnya absensi yang dibikin untuk BPJM ya, untuk prodi. Nah, kalau kita lihat di sini, coba atendan. Ini udah dibikin 2 kali atau belum? Sorry. Session.
Nih, di sini udah dibikin sampai 27. Kan artinya 16 itu kan 16 dikurangi 2 ya. 16 dikurangi 2 itu UTS dan UAS. Sehingga 16 dikurangi 2 itu 14. 14 dikalikan 2 berarti 28. 28 itu berarti untuk Selasa dan Rabu. Selasa, Rabu begitu. Nah, mengisi atendan untuk yang hari Rabu ini sebetulnya absensi kehadiran untuk pengerjaan tugas. Ya kan? Pikiran saya sih begitu sih ini idenya itu. Gimana menurut kamu? Iya Pak, baik Pak. Atau hari Rabu mau ini ada panduan mentoring begitu. Kan mengerjakan soal kan sebetulnya. Jangan mengerjakan soal terus dikasih tahu cara menjawabnya. Nah, ini juga kocak juga ya kan. Jadi kalaupun hari Rabu kita ada Zoom, itu pun juga pasti membahas soal yang sebelumnya, ya kan? Soal-soal latihan yang sudah dikerjakan, tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa, itu memang dibahasnya di hari Rabu, gitu kan? Jangan di hari Selasa, karena hari Selasa itu kan sebetulnya fokus ke materi yang baru saja. Jadi untuk pembahasan tugas yang lalu, mentoring, itu adanya di hari Rabu. Tapi hari Rabu bukan mengerjakan soal yang sedang ditugasi, ya itu sih bikin soal dikerjakan sendiri, ya enggak? Kan nggak mungkin. Ya. Tapi kadang-kadang saya kan hari Rabu kayak kemarin itu juga ada kendala-kendala kegiatan di luar juga, sehingga tidak bisa mengisi. Tapi mahasiswa saya minta tetap mengisi kehadiran untuk yang hari Rabu itu dengan tugas mengerjakan yang sudah kita berikan, itu aja. Ya. Mungkin begitu yang ininya sih ide dari saya sih. Nah, sehingga tadi ditanyakan, Pak, tapi Bapak di sana ada mana tim mekanika? Dikatakan ada 16 kali gitu ya di sini kan. Jadi 16 ini sebetulnya bicara mengenai 16 pembahasan konseptualnya per minggunya. Jadi minggu pertama, ya kan kira-kira gitu. Minggu kedua, minggu ketiga. Misalnya kayak sekarang nih, kita itu kan pembahasannya ada di ini kebalik ya, gaya bergantung kecepatan. Jadi ini nih isinya dibahas untuk minggu kesekian. Kita UTS kapan waktunya dari prodi itu? Oktober tanggal berapa? Nah, kamu cek lagi di sana. Kira-kira kita pertemuannya berapa kali pertemuan lagi ya untuk UTS? Kalau untuk UTS tanggal 19 Oktober, Pak. 19 kan masih jauh nih di sini ya. Iya, Ada Pak. berapa kali pertemuan? Paling nggak ada 2 minggu lagi. Nah, 2 minggu itu osilasi harmonik, ya kan? Kemudian gaya bergantung konstan sudah, bergantung kecepatan sudah, posisi pun juga sudah. Jadi sebetulnya tinggal 1 kali ini paling langsung aja osilasi harmonik bisa jadi dibahas menjadi 2 kali pertemuan juga bisa. Jadi, in prinsip sih 1 kali pertemuan lagi habis. Materi itu kan tinggal osilasi aja. Kalau hitungan saya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita lihat dari ini, jadi 16 itu sebenarnya 16 minggu, bukan 16 kali pertemuannya ya. 16 kali 16 minggu. Sedangkan pertemuannya setiap minggu itu 2 kali dengan membahas tema yang sama. Karena saya inginnya setiap minggu itu ganti tema. Minggu besok ya ganti tema. Jangan per pertemuan ganti tema gitu. Bisa stres juga ya kan. Materi mekanika itu kan bukan materi yang mudah. Materi yang cukup sulit gitu ya. Itu sih ini ketukar ya. Gaya bergantung posisi, kemudian baru gaya bergantung kecepatan yang hari ini
5, ini nomor 5. Sebentar. Nomor 5, ini berarti nomor 6. Nomor 7 berarti minggu 8 itu bahas osilasi harmonik. Kemudian paling kalaupun umpamanya ada 2 kali pertemuan lagi, ya kita gunakan untuk membahas materi-materi yang masih belum jelas dipelajari atau dipahami oleh mahasiswa, gitu. Ya, makanya seringkali juga untuk yang hari Selasa itu lebih waktunya itu, ya kan. Misalkan harusnya 2 SKS, ya kan, tapi biasanya saya lebih aja dibikin 3 SKS gitu. Memperhatikan nggak? Jadi misalnya hari Selasa 3 SKS, hari Rabunya ya cukup aja 1 SKS. Kan untuk ngasih waktu mahasiswa bekerja kerja kelompok gitu kan, ngerjain soal, latihan-latihan. Ya mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Tidak ada. Nah, nanti saya akan coba upload ininya ya, link untuk rekaman video kuliahnya ya. Oke, kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.